Bayangkan, seorang mantan CEO yang kini hidup miskin bersama putrinya, dihina dan dijauhi semua orang. Namun saat semua pergi, seorang gadis penjual es krim sederhana datang, memberi mereka senyum dan sebatang es krim penuh ketulusan. Dari situlah cinta lahir. Cinta yang tumbuh dari kebaikan hati di tengah kepahitan hidup. Inilah kisah CEO bangkrut dan gadis penjual es krim. Langit Jakarta sore itu mendung, seakan ikut menangis untuk seorang pria yang pernah berdiri di puncak kejayaan. Arka Prasetya, 31 tahun, CEO muda perusahaan teknologi ternama, baru saja kehilangan segalanya. Perusahaannya bangkrut akibat pengkhianatan tangan kanannya sendiri, orang yang dulu ia anggap saudara. Di layar televisi, berita tentang kebangkrutannya terus diputar. Perusahaan Prasetya Tech dinyatakan kolaps setelah dugaan penyalahgunaan dana. CEO-nya, Arka Prasetya, dikabarkan menghilang. Arka menatap kosong layar itu di ruang apartemen yang kini kosong. Segalanya disita, rumah, mobil, tabungan. Yang tersisa hanyalah tas ransel, selembar baju ganti, dan Alia, putri kecilnya yang berusia 7 tahun. "Ayah, kenapa kita nggak boleh pulang ke rumah lagi?" "Karena rumah itu bukan milik kita lagi, sayang." Alia menggenggam tangan ayahnya erat, seolah takut ayahnya juga akan pergi. Malam itu mereka berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Lampu kota yang dulu terasa indah kini tampak menyiraukan dan asing. Arka menunduk dalam-dalam. Pria yang dulu disegani kini tak punya tempat untuk pulang. Beberapa minggu kemudian, Arka dan Alia menumpang di kontrakan kecil di pinggiran Bekasi. Dindingnya lembab, atapnya bocor setiap hujan. Arka bekerja serabutan, memperbaiki komputer, menjadi kurir, kadang membantu tetangga memperbaiki peralatan rumah. Setiap kali pulang membawa uang seadanya, Alia selalu menyambut dengan tawa kecil. "Ayah pulang, hari ini ayah kuat banget ya?" "Tentu, karena ayah punya alasan buat terus kuat. Kamu." Malam itu mereka makan dengan mie instan yang dibagi dua. Arka menatap anaknya yang masih bisa tersenyum dalam kesulitan. Hatinya lah yang terasa hancur berkeping. Suatu sore setelah bekerja, Arka mengajak Alia ke taman dekat kontrakan. Anak-anak bermain kejar-kejaran. Sebagian menikmati es krim dari pedagang keliling. Alia hanya duduk diam di bangku taman, menatap mereka dengan mata penuh keinginan. "Ayah, boleh nggak beli es krim?" Arka menghela nafas, memegang saku celana yang hanya berisi uang receh untuk ongkos pulang. "Lain kali ya sayang, nanti kalau ayah dapat rezeki lebih." Tapi saat itu beberapa anak melihat Alia dan berbisik sambil menahan tawa. "Itu anaknya yang bangkrut ya?" "Iya, aku pernah lihat di TV, sekarang mereka miskin." Satu kalimat itu cukup membuat Alia menunduk dalam diam. Arka menatap tajam ke arah mereka, namun tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menahan air mata dan genggaman kecil tangan putrinya yang gemetar. "Ayah, aku malu." "Jangan sayang, kamu nggak perlu malu cuma karena kita nggak punya uang. Orang miskin bukan berarti kalah." Namun, di dalam hatinya, Arka tahu, dunia tak pernah adil untuk orang yang jatuh. Saat suasana hati sedang hancur, dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil. Ting ting. Seorang gadis muda muncul dengan gerobak kayu bertuliskan, "Es krim bahagia, Rp 5.000 rupiah." Ia mengenakan kerudung krem, kulitnya sawo matang, dan wajahnya dibingkai senyum lembut. Namanya Rania, 24 tahun. Gadis kampung yang setiap sore berjualan es krim keliling untuk menafkahi ibunya yang lumpuh. Melihat Alia duduk murung, Rania berhenti di depan mereka.
Hei dek, kenapa murung? Es krim bisa bikin hati adem loh. Alia menatapnya dengan mata ragu. Aku nggak punya uang, Kak. Rania tersenyum lalu menyodorkan 2 koin kecil. Ini gratis deh. Kadang dunia cuma butuh kebaikan kecil buat jadi manis lagi. Arka sempat menolak. Nggak usah mbak. Kami nggak mau merepotkan. Namun Rania menjawab lembut. Kalau semua orang menolak kebaikan, dunia nggak akan punya senyum lagi kan? Alia menerima es krim itu, menggigit perlahan, lalu tertawa kecil. Kak, ini enak banget. Arka menatap tawa itu. Tawa yang sudah lama tak terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa hangat. Sejak sore itu, Arka dan Alia sering bertemu Rania di taman. Rania selalu membawa sedikit makanan atau susu untuk Alia. Dan tak pernah menyinggung soal masa lalu Arka. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon besar. Rania bercerita tentang hidupnya. Aku dulu kuliah, tapi berhenti karena ibu sakit. Sekarang ya, jualan es krim biar bisa bayar obat. Arka menatapnya kagum. Kamu nggak malu? Malu kenapa? Aku nggak nyuri, nggak minta-minta, aku kerja. Kadang sederhana itu bukan kekurangan, tapi bentuk kekuatan. Ucapan itu menampar hati Arka. Ia sadar, gadis ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Hari-hari berganti, bulan pun berlalu. Arka mulai membantu Rania membuat es krim setiap pagi. Ia menciptakan rasa baru, yaitu rasa bahagia. Campuran vanila, madu, dan sedikit jahe. Gerobak kecil Rania jadi lebih ramai. Anak-anak kampung menyukai es krim mereka, bahkan beberapa toko mulai memesan dalam jumlah besar. Malam-malam panjang mereka di dapur kecil itu selalu diisi tawa kecil dan cerita ringan. Kadang mereka duduk di depan kontrakan sambil menikmati es krim sisa dagangan. Mas Arka, kamu tahu nggak? Kadang hidup itu kayak es krim. Kalau terlalu lama dipegang, dia meleleh. Jadi, dinikmatin aja selagi manis. Arka menyisih kecil. Dalam hatinya, ia tahu. Ia sedang jatuh cinta. Pada kesederhanaan gadis itu, pada keberaniannya, pada ketulusannya. Dengan sisa tabungan kecil, Arka dan Rania membuka kios kecil bernama Aliran Ice. Gabungan dari nama Alia dan Rania. Mereka berdua mengelola semuanya dari nol. Rasa khas buatan mereka, bahagia, harapan dan cinta pertama, jadi favorit pembeli. Dari 1 kios, berkembang jadi 2, lalu 3. Media lokal menulis berita mereka. Dulu CEO bangkrut, kini sukses lagi lewat es krim. Rania terkejut ketika tahu bahwa Arka dulunya CEO besar. Mas, kenapa nggak bilang dari awal? Karena aku ingin dilihat sebagai manusia, bukan gelar. Rania menatapnya lama, lalu tersenyum. Kalau semua orang kaya berpikir kayak kamu, dunia nggak akan sepanas ini. Setahun kemudian, taman tempat mereka pertama bertemu berubah menjadi tempat pesta kecil. Gerobak es krim bahagia didekorasi bunga dan anak-anak datang bergembira. Arka berdiri di depan Rania, menatapnya dengan mata berair. Dulu, aku pikir hidupku berakhir saat aku kehilangan segalanya. Tapi ternyata, Tuhan sedang menyiapkan jalan ke arahmu. Rania tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku cuma jualan es krim, Mas. Tapi kamu yang mengejari aku rasa paling manis di dunia ini. Cinta. Arka berlutut mengeluarkan cincin sederhana dari saku. Rania, maukah kamu menikah denganku dan jadi ibu untuk Alia? Air mata menetes di pipi Rania. Aku mau, Mas. Selama kita tetap berbagi, meski cuma sekon es krim, aku akan bahagia. 2 tahun kemudian, Aliran Ice menjadi merek es krim terkenal di Indonesia. Namun setiap minggu,
Arka dan Rania masih datang ke taman tempat mereka bertemu, membagikan es krim gratis untuk anak-anak. Alia tumbuh menjadi gadis ceria dan berkata, "Mama Rania, Papa, tahu nggak, es krim buatan kita paling enak. Soalnya ada cinta di dalamnya." Rania tertawa sambil mengusap rambutnya. "Iya nak, karena cinta yang tulus selalu bikin hidup jadi manis." Arka memeluk keduanya erat. Di bawah langit senja, 3 hati yang pernah hancur kini kembali utuh. Dari kehancuran, mereka menemukan cinta. Sederhana, hangat, dan nyata. Hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi siapa yang mau menggandeng tangan kita saat segalanya hilang. Inilah kisah Arka, Alia, dan Rania tentang cinta yang lahir dari sebatang es krim di sore penuh luka dan manisnya kehidupan yang baru.